Shalom, jumpa lagi dalam GKM Menyapa. Saudara, belum lama kita dihebohkan dengan peristiwa meledaknya kapal selam Titan. Kapal selam Titan ini adalah kapal yang berawak penumpang, kapal swasta yang kemudian bisa mendarat sampai ke kedalaman 4.000 meter dari permukaan laut. Kapal Titan ini adalah kapal yang dirancang secara khusus untuk melakukan sebuah ekspedisi untuk mencari sebuah kapal atau kemudian menemukan bagaimana puing-puing daripada kapal Titanic. Kapal Titan ini kemudian melakukan operasinya pada tanggal 18 Juni, tetapi kemudian pada tanggal 22 Juni dinyatakan hilang atau karena sebuah ledakan yang terjadi dan menewaskan 5 orang penumpang. Saudara, 5 orang penumpang tersebut adalah 5 miliarder di dunia yang kita tahu bersama bahwa mereka adalah pemimpin-pemimpin perusahaan, mereka adalah orang-orang yang berduit yang kemudian meronggok kocek mereka sebesar $250.000 Amerika atau sekitar 3,7 miliar rupiah untuk membeli tiket masuk ke dalam kapal selam Titan itu. Saudara, bagi orang pada waktu itu adalah sebuah pencapaian yang worth it dengan membeli harga tiket yang sedemikian mahal untuk bisa menyelam, bisa menemukan atau melihat puing-puing daripada kapal Titanic tersebut. Tetapi bagi kita yang kemudian tahu ceritanya itu berakhir nahas, maka kemudian kita bisa melihat bahwa itu sepertinya tidak worth it. Itu seperti sebuah pencarian yang sia-sia. Saudara yang kasih Tuhan, Mazmur 94 ayat 11 berkata demikian, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Saudara, tentu ayat-ayat yang kita baca ini adalah sebuah ayat yang berbicara tentang rancangan Tuhan yang identik dengan pembelaan Tuhan bagi orang-orang yang mengalami ketidakadilan. Namun, ayat ini juga berbicara bahwa sebenarnya rancangan Tuhan itu tidak semata-mata ditentukan oleh suatu pencapaian tertentu. Saudara, kita seringkali mencari sesuatu yang menurut kita itu worth it, bernilai, berharga, tetapi menurut ukuran kacamata kita sendiri. Kita bahkan rela mengeluarkan uang yang banyak untuk mencapai sesuatu, tetapi tidak demikian dengan Tuhan. Saudara, satu bagian firman Tuhan juga mengingatkan kita dari 1 Korintus pasal 1 ayat 18 berkata demikian. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Saudara, seringkali itu sebuah pembalikan, sebuah keadaan yang bagi orang kelihatan itu seperti berhikmat, tetapi justru di mata Tuhan itu adalah sebuah kebodohan. Bagi orang dunia itu seperti sebuah kebodohan, tetapi justru di mata Tuhan itu adalah hikmat. Saudara, dalam pemberitaan Injil itu adalah hikmat Allah dan setiap orang harusnya melihat sedemikian. Baik itu orang Yahudi ataupun orang non-Yahudi melihat bahwa memberitakan Injil yang adalah salib Kristus itu sendiri, itu adalah suatu kemenangan, suatu hal yang mulia, dan suatu pencapaian yang tidak sia-sia. Saudara, selama kita hidup di dunia, apa yang kemudian kita cari? Apakah kita mengeluarkan uang, menghabiskan energi waktu kita untuk sesuatu yang sia-sia? Atau kita memberitakan salib Kristus yang tidak sia-sia? Apakah yang kita lakukan selama hidup di dunia ini memberitakan Kristus yang adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah, atau kita memberitakan sesuatu yang adalah kekuatan dunia dan hikmat dunia yang adalah sebuah kebodohan di mata Allah? Kiranya bagian firman Tuhan ini boleh menolong kita untuk mengingat kembali di bulan misi ini apa yang kita habiskan, energi kita, uang kita salurkan untuk apa. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.